Selamat malam Pak Andre, admin PMUI. Perkenalkan dengan Umi Eni. Mohon bisa diambil alih karena sudah jam 19.04. Silakan nanti dipimpin oleh Ustadz Imron dan Ustadz Yogi dan Ustadz Taufik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Taufik dan Ustadz itunya ada, Yogi. Ustadz Imron. Saat Taufik belum masuk nih. Ustaz Jogi sedang perjalanan ngantar si Ahmad tadi nih. Ustadz Taufik kok belum bergabung. Ustazah Fitria udah gabung belum? Ustazah Fitria nggak ada nih. Hanya saya di kantor ini. Silakan hostnya PMUI, Bimbel. PMUI. Bapak Ibu PMUI. Silakan ambil alih Ustadz Imron. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa walah. Para rekan-rekan sekalian, para santri yang dimuliakan Allah Ta'ala. Insyaallah di malam hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi salah satu hal yang di stop sama hostnya. Nggak bisa. Emang nggak ditambah. Nama lihat di WA. Selamat malam Bapak Ibu dan adik-adik. Mohon maaf sebelumnya untuk kelas online kita akan adakan presensi. Baiknya nama user Zoom-nya diganti jadi nama asli Bapak Ibu dan adik-adik. Mohon mic-nya di mute Bapak Ibu. Rubah nama sesuai nama masing-masing. Faris GCNI ya. Nama asli tapi ya Faris apa gitu ya. Nama lengkap. Terus Sabik apa nama lengkap ya. Akira nama lengkap ya. Nah, habis itu di mute semuanya. Oke, makasih. Oke, Mi, siap sudah.
Ini udah dimulai atau belum sih? Belum ada sambutan dari yang lain, Mi. Oke, teman-teman, selamat. Bentar ya. Oke, selamat malam untuk teman-teman di sini. Jadi tadi saya bingung ya, makanya tadi aku diam, kok ada yang lebih dewasa ya. Jadi saya bingung ini sebenarnya Zoom apa gitu kan. Tidak dikabari sebelumnya kalau ada memang dari yayasannya. Oke, ini pertemuan yang ketiga kan dari teman-teman sebelumnya yang di sini kan. Pertemuan pertama, kedua sudah. Ini kelas yang sebelumnya saya pegang nggak? Soalnya kadang beda-beda kan? Kami baru bergabung nih, Bu. Iya, jadi saya tadi bingung kan ini Zoom yang mana ya? Kok beda-beda ininya? Kok ada Ah, yang ngambil alih gini Musti, begitu kan? mestinya minta kami cuma dikasih Zoom dan tidak dijelaskan apapun ya. Jadi kami dia Mhm, hanya mute apa bingung gitu loh. Kami tepat waktu tadi jam sekian mestinya diinfokan gitu loh. mhm, iya iya, Ini, Bu. ini kan Iya. bukan kami orang gitu ya. Iya, jadi tadi kan saya bingung kan, maksudnya maaf gini Bu, ini kan saya memang host-nya, pengajarnya, cuma kan saya komunikasi sama admin kan, jadi tidak disampaikan sebelumnya yang dari pesantren ya kalau nggak salah ya, katanya itu ada yang lebih dewasa. Jadi saya tadi bingung, Ya, apakah saya dari saya masuk salah Zoom ya? Gitu kan. Jadi aku diam, takut salah ngomong, nah, jadi aku chat adminnya. Adminnya bilang, "Oh iya Kak, itu memang kelas Kakak. Cuma memang ada dari pesantrennya yang masuk gitu." Oh berarti saya nggak salah Zoom gitu, makanya saya tadi oh, milih diam gitu. Itu sih. oke Tapi saya mohon maaf ya Bu ya. ya. Silakan saja. Ini Oke. kebetulan foundernya GCNI boarding school. Ini Mhm. ada harusnya 4 orang tapi satu masih dalam perjalanan. Eh, Kalau bisa ini bagaimana teknikalnya? Kan ini baru pertama kan bisa dijelaskan gitu. Jadi bukan dilepas, kami belum paham caranya. Silakan. Oke, Kalau berarti ini kelas mute pertama yang saya pegang ya? kenapa? Ini kelas pertama yang saya pegang ya Bu ya? Ini baru baru malam ini bergabung. Oh, jadi mohon maaf ya Bu, saya nggak dikabarin gitu. Iya, Saya pikir ini kelas saya yang lanjutan, kelas saya yang sebelumnya kan. Nah, betul. biasanya itu saya kirim file, saya kasih waktu sekitaran 20 menit ngerjain soal, saya pakai timer, terus kita ngerjain gitu kan, bareng-bareng bahas. Nah tadi, waktu aku join, kok pada orang dewasa, jadi saya nyimak dulu. Nanti saya salah ngomong, aku yang salah Zoom atau gimana nih, pikirku tadi. Jadi Silakan. setelah, itu tadi. Jadi saya komunikasi sama admin. Jadi ini pertama kali ya Bu ya? Ya, pertama kali kami dikasih tahu teknisnya karena itu ada anak-anak 3 orang, harus Mhm. satu lagi yang perjalanan, dijelaskan teknikalnya seperti apa. Nah, itu ada Ustadz Imron itu yang menghandle untuk anak-anak sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Andri waktu itu. Nah, kami nggak ngerti. Ini sudah Oke. bahan segala macam, tapi belum tahu bagaimana teknikalnya. Terima kasih.
Oke, makasih Bu. Sebelumnya saya kenalkan diri ya. Nama aku Wemi, panggilannya Wemi, bisa Emi. Saya asal dari Medan. Sebelumnya saya ngajar di Depok, cuma baru-baru ini saya tinggal di Medan. Nah, untuk yang saya ampu itu biasanya PBM, PPU, sama dengan LBI gitu. Nah, biasanya saya akan diskusi dengan siswa terkait dengan materi kita. Apakah langsung PPU-nya, PBM-nya, atau per materi yang mulai dari basic banget gitu. Nah, itu saya tanya dulu dengan siswanya, nanti akan saya tanya. Untuk kelas dengan Kak Wemi, yang pertama adalah senyamanmu gitu. Semisalnya kamu lebih nyaman untuk on cam atau off cam nggak apa-apa gitu ya. Nah, untuk yang kedua dengan kelas Kak Wemi adalah yang paling saya harapkan ketika ada yang kamu bingungkan, ketika nanti teman-teman ada yang bingungkan, jangan didiamin gitu. Semisal nih, ada yang sungkan untuk bertanya di chat boleh, chat pribadi boleh, atau misalkan ada juga chat pribadi pun bingung nanti di kolom chat, bisa kontak aku di WA dari adminnya nanti, admin PMUI, terus nanti kita boleh discuss via chat gitu. Jadi saya available untuk chat, kecuali saya ada kelas ngajar, nggak mungkin chattingan sambil ngajar kan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kelas saya, itu kan ada dua jam ya untuk sesi Zoom-nya. Tak akan mungkin orang bisa nge-zoom sampai 2 jam melihat layar begini. Biasanya setelah 1 jam nanti saya kasih, break selama 10 menit. Itu saya pakai timer, nanti teman-teman bukan tinggalkan Zoom, tapi teman-teman nanti bisa untuk keluar sebentar, atau makan sebentar, atau minum sebentar, atau ke dapur sebentar. Saya rasa itu sih yang, 3 yang saya tekankan selalu di kelas saya, senyamannya aja, off cam atau on cam, tapi kalau emang lebih nyaman yang on cam, it's okay. Yang kedua nanti juga, tolong jangan didiamkan ketika ada materi yang kalian bingungkan. Yang berikutnya tadi yang terakhir apa ya? Yang terakhir, komunikasi itu perlu. Jadi sekiranya nanti teman-teman untuk ngechat nanti apa sungkan di kolom chat, silahkan di chat pribadi. Itu aja sih dari aku. Untuk Oke, sejauh ini ada Emi, pertanyaan nggak teman-teman? Mhm, ya, ini anak-anak harus on cam, ya, karena saya boleh. mesti beasiswa, ya, jadi Mhm, biayai oleh mhm. yayasan. Jadi anak-anak harus on cam dan saya ingin lihat mereka apa tindakan apa langkah awalnya apa. Tadi cuma dikasih aja materi di share. Kita nggak tahu untuk apa itu. Mestinya kan dikasih penjelasan ya, seperti apanya. Nah, ini nggak ngerti, belum pernah. Ini anak-anak baru pertama, gitu ya. Nah, tolong Iya. ini bukan offline, ini online. Nah, ini harus di guidance. Anak-anak harus ngapain? Materinya yang mana dimulai? Apa yang didalukan gitu loh. Tadi dikirim macam-macam, ada matematika, ada apa saya lihat gitu ya. Nah, ini apa di Bu Emi ini apa? Materi apa gitu. Dan dibuka di link yang mana gitu loh. Banyak sekali yang dikirim tadi di grup. Oke, yang dikirimkan ke aku ya barusan komunikasi dengan admin, saya membawa bagian PPU-nya, ya kan? Bagian PPU-nya, tapi sebenarnya untuk PPU itu PPU singkatan apa Bu, PPU? oke, nanti saya share soalnya ya. Jadi kalau PPU itu berbeda dengan PBM sebenarnya. Jadi pengetahuan umum itu untuk PPU-nya, itu nanti ada ditawarkan semacam teks juga. Nanti pertanyaannya misalkan kalimat inti atau misalkan gagasan pokok itu di PPU-nya. Sementara nanti kalau dia di PPM itu pengetahuan bacaan gitu. Nah, biasanya tempat saya mengajar untuk namanya itu PPUBM atau KMB itu apa saya lupa ya. Cuma di kami biasanya PPUBM itu digabung karena memang untuk membedakannya secara spesifik memang tidak ada ya. Karena terkadang materi dari PBM juga melenceng ke PPU juga nanti itu ke PBM gitu. Nah, untuk PPU dan PBM itu biasanya untuk PPU itu ada soal 20, pengerjaannya 45 detik satu soal. Itu Oke. apa? Materi apa PPU itu pengetahuan umum? Itu nanti materi biasanya inti kalimat atau apa yang dibahas dalam teks itu untuk PPU. Yang Nah, untuk PBM itu pemahaman bacaan gitu. Nah, untuk LBI itu literasi gitu. Nah, untuk PBM itu ada 20 soal, pengerjaannya itu 1 menit 25 detik. Jadi sekitaran 85 detik. Sementara untuk LBI itu ada kalau sekarang udah berubah ya, jadi 25, itu untuk pengerjaannya 90 detik.
Jadi beda 5 detik LBI dengan PPM. Sementara PPU itu yang sangat ngejebak banget karena waktunya cuma 45 detik. Misalkan apakah gagasan pokok dalam teks, apakah kesimpulan dalam teks, dan biasanya jawaban di dalam PPU itu ada di dalam teks itu, jadi harus hati-hati kita untuk membacanya. Kalau materi-materi di PBM biasanya tanda baca, penulisan huruf kapital, apalagi ya, kalimat efektif. Nah, kalimat efektif kadang dia ada di PPU, ada di PPM. Inti kalimat juga begitu, ada di PPU, ada di PPM. Gitu. Nah, Imron, ini anak-anak sudah dapat semua nggak yang disebut PPU, segala macam tadi, PPM? Punten, ini anak-anak kita baru bergabung dan belum pernah mendapatkan materi apapun. Adapun link yang tadi dikirimkan itu malah berkenaan dengan matematik sebetulnya. Tapi kalau ngelihat Mbak Feni ini bahasa Indonesia yang nanti akan diampu. Betul begitu? Ya, jadi yang diujikan itu ada 7, Pak, untuk UTBK-nya. Ada PPU, PBM, sama LBI, PK, PM, sama LBE. Nah, untuk PBM, PPU, sama LBI itu bagian bahasa Indonesia, gitu. Nah, yang diujikan nanti pemahaman bacaan sama pengetahuan umum itu PPU, sama pengetahuan bacaan menulis itu PBM. LBI literasi bahasa Indonesia, LBE literasi bahasa Inggris, gitu kan? Sama PK, sama PM. Kalau PK dan PM, kalau PM itu bagian matematika yang hampir mirip dengan ke PK. Biasanya itu kalau dia PM bisa megang PK, begitu. Kalau admin Jadi- mendengar, Dan untuk punten Bu Emi, kalau ada adminnya PMUI, tolong materi yang diajarkan Ibu Emi ini dikirimkan di WA grupnya. Sehingga saya scroll segitu panjang gitu loh. Ini too much yang diberikan, tapi yang mana yang bahas ini belum paham. Nggak ada materinya yang mana yang diklik gitu loh. Jadi malam ini kita Ini, fokus pembelajaran apa, Bu Emi? Kenapa, Pak? Malam ini kita akan belajar tentang pelajaran apa? Terus bahas soal. Itu langsung bahas soal. Dan misalnya itu saya discuss pertemuan suaranya nggak klik. Suaranya nggak klik. Suaranya nggak jelas ya. Nggak hilang-hilang timbul Bu Emi. Oh iya. Oke. Bu. Nggak, tidak terdengar Bu Emi. Putus-putus. Ini enggak ada adminnya Bu Emi atau gimana ya? Suaranya hilang gini. Cuma di grup ini sudah ada nama santri nggak di grup yang ini, Ustadz Imron? Nomor HP masing-masing santri. HP-nya suruh pegang santri. Oke. Sudah kan Bu, saya izin on cam karena memang off cam jaringan saya lagi unstable. Sekiranya nanti saya move, saya settle lagi. Untuk ini mau discuss dari teman di sini sama santrinya juga boleh kasih masukan ke saya. Apakah memang langsung PPU-nya atau start from basic? Dari basic banget. Jadi kita perlu diskusi. Kalau memang mau basic. Kenapa, Bu? Minta basic aja karena kita belum paham sama sekali apa yang dibahas. Oke.
Kalau minta basic saya kirim PPU, materi PPU-nya. Jadi nanti kita diskusi bareng-bareng, saya kasih waktu untuk mengerjakannya supaya saya tahu track record-nya itu di mana, apakah memang nanti itu di inti kalimat yang lemah banget ataukah memang itu nanti penulisan kata. Jadi untuk pertemuan pertama saya ngelihat dulu, saya kasih waktu untuk ngerjakan paket 1. Untuk soalnya sudah saya kirim ke adminnya, paket 1 itu ada 20 dan untuk pengerjaannya itu adalah 45 detik. Berarti 45 detik dikali 20 kira-kira berapa menit silahkan dihitung dan kita nanti pakai timer. Lalu saya bacakan kunci jawabannya, nanti dari situ ketika kita diskusi, saya jadi paham untuk teman-teman di sini, apalagi adik-adik di sini, di mananya yang kurang. Kalau misalkan langsung misalkan kita ke kalimat efektif, ternyata untuk menentukan subjek predikat nggak bisa, nggak mungkin kita masuk ke sana. Karena kalau di PPU itu udah kumpulan banyak materi, udah langsung semisal nih ada 20 pertanyaan itu udah bisa misalkan 15 materi gitu atau 10 materi gitu. Nah, untuk sekarang oke, silahkan kita masuk ke PPU dulu set 1. Nanti untuk kalau misalkan kita sempat, kita udah bahas, saya tunjukkan nanti start from basic-nya. Nah, karena berhubung di sini saya dikasih PPU-nya, untuk materi yang kasih itu biasanya materi yang bahasa Indonesianya. Jadi misalkan itu morfologi 1, morfologi 2, itu nanti ditanya kayak penggunaan fungsi imbuhan per dan an gitu, yang menyatakan tempat gitu. Apakah percetakan, misalkan percetakan cocok kemana? Oh itu perusahaan yang menyatakan tempat. Nah itu morfologi 1, morfologi 2, itu bentukan kata. Selanjutnya masuk kita ke ejaan, itu ada 6, ejaan 1 sampai ejaan 6. Ejaan 1 itu masuk itu bagian huruf kapital. Jadi soal nanti saya kasih sebanyak 20 kapital semua terkait kapital. Yang kedua nanti akronim sama singkatan. Yang kedua, yang ketiga nanti itu ada juga itu ejaan penggunaan dari segi tanda titik koma, lalu yang keempat itu yang garis miring, garis kutip 2, kutip 1 sampai di nanti ejaan 6. Nah, masuk kita ke sintaksis 1 sampai 6 itu yang selalu muncul dari PBM dan PPU. Makanya sebenarnya kalau dari saya ya kalau langsung dikasih, "Nih kamu ngajar PPU," biasanya saya komunikasikan dengan siswa itu nggak bisa gitu. Dari yang memang kita kalau kita dari dasar itu nanti ngebantu atau helpful banget nanti untuk PBM dan PPU-nya. Jadi sekiranya memang kita nanti dari misalkan morfologi 1, morfologi 2, EYD 1 sampai EYD 6, baru sintaksis 1 sampai sintaksis 6, baru nanti saya berani untuk lepas teman-teman mau ngembangkan kemanapun aku lebih tenang gitu. Karena untuk semua materi bahkan untuk segi pengerjaan itu sudah beres semua gitu. Nanti misalkan selesai itu semua, baru kita nanti saya kasih lempar soal PPU, PBM. Jadi ketika masuk nanti soal, nah ini soal yang ini dari tanda penggunaan garis miring atau kutip 2, kutip 1 ini dari ejaan sekian gitu. Nah, coba nanti cek catatanmu. Jadi sekretarnya nanti kita masuk PBM dan PPU itu biasanya tinggal catatan-catatan kecil. Biasanya saya minta nanti siswanya untuk buat sticky note gitu. Ada saya buat yang highlight maksudnya kalau pertanyaan nanti kalimat inti, pembedaan inti kalimat apa gitu. Kalau pertanyaannya misalkan frasa yang semakna, apa bedanya dengan frasa yang setipe gitu. Itu jebakan-jebakan soal yang sangat tipis dan menipu, sementara dari 3 sub ini membantu untuk skor. Nah, untuk lebih singkat karena tadi ibunya meminta untuk jelas lebih detail, oke saya setuju mulai dari basic banget, tapi saya nggak bisa mengukur nanti basicnya dari mananya, maka saya kasih soal untuk PPU dulu sebanyak 20 soal. Saya rasa udah dikirim admin, saya udah cek, udah di-read tadi, silahkan dikerjakan, saya pasang timer dari sini. Ustadz Ibron Gimana? sudah siap semua santrinya? Udah? Ustadz Imron? Sedang di-download nih, dan kirim. Oke, silakan dikerjakan paket 1 untuk PBM-nya, untuk PPU-nya. Paket 1 itu hasil lokakarya. Jadi 45 detik satu soal, berarti 20 soal dikali 45 detik. Sekitaran berapa itu teman-teman? 8 menit ya? 8 menit kan? Nah, jadi itu dikerjakan 8 menit. Nanti saya langsung kasih kuncinya. Jadi teman-teman nanti meng-cross check berapa benar berapa salah,
lanjut kita ke pembahasan. Dari pembahasan nanti aku tanya teman-teman sekiranya misalkan responnya agak lama atau cepat, jadi saya bisa nyimpulin, oh ternyata di materi ini masih kurang banget. Berarti ini nanti aku akan Masih kirim ke sana ya? ajarkan secara detail. Udah masuk belum? Udah. Nah itu antum download, langsung teruskan ke itu. Nah itu kerjakan itu. Udah? Oke. Berarti dimulai dari 7.31, nanti 8 menit, berarti 7.39, ya? Ya, silakan dijawab soal PPU Lokakaryanya. Mohon maaf Kak Emi, boleh tanya gak? Boleh? Untuk kita ini yang ya dari awal pertemuan ke-1 sampai yang sekarang gimana ya? Ke-1 sampai sekarang maksudnya? Ya kelas-kelas yang kemarin itu Kak, maksudnya kita nih yang dari bukan pesantren kan udah belajar dari pertemuan ke-1 kan kemarin itu sampai terus kita nih gimana Kak? Ini masih pertama kalinya masuk dengan saya kan? Enggak Kak, udah 3 kali pertemuan. Tapi katanya tadi kata ibunya ini baru pertemuan kedua. Oh, Pertama, sorry. Ini tadi berarti pertemuan pertama. pertemuan pertama bagi yang pesantren. Oh, Kita nih berarti ini anak pesantren ya? ya yang Paham, pertama paham, paham. itu anak pesantren. Terus kita nih udah dari tanggal berapa tuh ya? Kita cek. Kalau berarti ini sedang digabung ya pesertanya ya? Iya, digabung bener. Oh, tadi nggak disampaikan ya. Maaf berarti saya yang salah info ya. Sementara tadi udah ada yang ngerjain set 1 ya. Oke, boleh apa enggak karena sudah ada yang pertama itu sudah gabung di set 1, gimana kalau teman-teman yang set 2 aja deh, PPU set 2 dikerjakan? Teman-teman saya mohon maaf ya, ternyata ini digabung ya, aku pikir tadi karena aku tanya ini pertama kalinya, set 2 aja langsung, nggak apa-apa? Iya iya, paham paham. Ternyata ada yang digabung. Set 2 aja, soalnya set 1 kan udah dikerjakan. Set 2 aja ya.
Halo teman-teman, untuk set 2 udah selesai? Gimana, udah selesai? Belum, Pak. Ya. Untuk yang dari pesantren tadi ada yang 4 orang. Nanti silakan di chat room tulis namanya dan berapa yang benar ya. Sekiranya nanti saya bacakan kuncinya. Karena kalau yang untuk kelas sebelumnya, pertemuan 1 dan 2, memang sudah kita sepakati kita dari basic. Tapi waktu itu pertemuan pertama kita PPU kan untuk ngetesnya. Udah sejauh mana untuk PPU-nya. Jadi minta tolong nanti ya yang dari pesantren 4 orang, ketika nanti sudah saya bacakan kuncinya, silakan dicek berapa yang benar dari 20. Oke, Bu. Oke. Terima kasih.
Gimana teman-teman, sudah selesai? Teman-teman sudah selesai? Sudah? Belum, Bu.
Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Silakan dibuka lembar jawabannya sembari ditampilkan soalnya. Oke, silakan dicek ya. Nomor 1 bola, 2 entok, 3 entok, 4 dodol, 4 ayam, 5 dodol, 6 dodol, 7 entok, 8 ayam. Saya ulangi ya. 6 dodol, 7 entok, 8 ayam. Oke. 9 bola, 10 dodol. 11 bola, 12 bola. 13 cacing, 14 ayam, 15 bola. Saya ulangi ya. 11 bola, 12 bola, 13 cacing, 14 ayam, 15 bola. 16 entok, 17 dodol, 18 cacing. 16 entok, 17 dodol, 18 cacing. 19 ayam, 20 bola. 19 ayam, 20 bola. Silakan ditulis benar salahnya. Silakan ditampilkan di chat room nama dan skor. Sudah kan? Sudah dituliskan benar salah berapa kan? Oke, silakan di chat ya. Saya mau cek. Yang dari pesantren boleh nggak ditulis di situ Habib, misalkan nih namanya Faris, pesantren berapa skornya? Silakan ya di chat di sini ya. Ya Bu, Oke. saya sudah Bu.
Kalau Sabik benar 9, salah 11. Faris benar 10, salah 10. Yang dari pesantren boleh nggak ditulis misalkan Faris buka kurung pesantren. Adira Pop. Pakai dulu. Ya. Salah 5, benar 15. Di bagian mana tadi pertanyaan yang paling sulit untuk Akira? Oke, saya rasa sudah cukup ya. Nanti sembari menyusul supaya waktunya cukup. Saya ada masuk dari handphone, masuk juga dari laptop ya. Jadi sekiranya nanti jaringan dari laptop bermasalah, saya langsung pindah bisa ke handphone. Oke teman-teman, langsung kita bahas. Yang pertama itu, silakan dilihat jenis pertanyaan untuk PPU seperti apa. Jadi modal apa ya? Bukan modal ya, modelan soal PPU itu memang biasanya jawaban itu gak jauh dari teksnya, gitu ya. Nah ini ada yang pertama itu adalah frasa terus-menerus. Jawabannya tadi apa? Saya mau tanya Syabik, jawabannya tadi apa yang untuk nomor 1, set 2? Apa tadi pertanyaannya? Satu. Jawabannya? Mm-mm. B, Bu. Apa? B. Oke, kenapa deh? Oh, saya B, Bu. B, konsisten. Bola. Jawaban tadi saya kasih apa? Tadi E. Sorry, Kok yang dengar ya, Bu, sorry. tadi? Ini Yang nomor 1. PPU yang dari apa ya? Sorry, Paket 1. Itu paket 1 kan? paket 1. Berbeda dengan, aduh, sorry. Ini ternyata tadi soal yang saya kasih itu ini ya, berbeda dari ini ya, dari kunci yang saya kasih. Oke? Iya, sorry. Itu tadi berbeda dari yang ini ya. Oh, Dari udah, PPU Bang. yang saya paket dengan yang kalian. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita bahas deh, untuk frasa terus-menerus itu masuk ke mana? Terus-menerus. Konsisten. Itu masuk ke mana? Iya, konsisten. Berarti jawabannya tadi bola ya. Oke. Berarti ini PPU yang, oh ini paket 1 ya, sorry Pak. Paket 2 ini yang tas saya di sini. Udah dikerjakan ternyata pakai 1 kemarin. Oh pas berarti. Oke. Itu udah untuk yang pertemuan pertama itu kemarin ternyata ini soalnya saya lupa pakai 2. Lawan kata toleran. Lawan kata toleran itu apa artinya? Toleran. Kalau toleran itu menghargai kan? Berarti Ya, lawan kata menghargai apa? tidak menghargai atau Mm-mm. menolak ya. Anti Oh, ya, antipati kan? Ya. Oke. Lanjut biar kita sempat materi yang terbaru nanti kalau sempat ya. Lanjut Sahira Mailani. Ini ada pertanyaannya itu adalah pola dasar kalimat. Saya mau tanya untuk Sahira atau yang lain nanti menambahi, apa perbedaan pola dasar dengan kalimat sepola? Ada yang tahu nggak? Jadi hati-hati nanti ketika di UTBK, pertanyaan yang manakah pola dasar yang sama dengan atau yang manakah kalimat yang sepola? Sahira gimana?
Boleh dibedakan nggak pertanyaan itu? Karena itu jebakan loh soal di UTBK. Gimana Sahira? Oke, Sahira tidak respon, langsung kita tanya yang lain lagi. Untuk Azijah Akira, apa perbedaan kalau pertanyaannya pola dasar yang sama dengan kalimat yang sepola katanya? Sama-sama pola yang ditanya. Kira-kira ketika muncul pertanyaan ini, Azijah ngelakuin apa? Ya, Azizan tidak ada respon. Kita loncat ke Mauren Aurels. Mauren gimana Mauren? Lah, nanti kalian diam, aku diam gimana nih? Gimana Mauren? Akira kenapa diam? Akira jawab. Gimana? Oke, untuk mempersingkat waktu. Jadi begini, kalau pertanyaan hati-hati nanti ya. Kalau pertanyaannya pola dasar yang sama, berarti itu kita cari SP. Karena syarat kalimat itu yang dikatakan kalimat efektif, kalimat yang bernalar, kalimat yang formal, kalimat yang baku, itu harus ada SP-nya. Jadi karena ditanya ini pola dasar, berarti SP yang kita cari. Berbeda nanti kalimat yang sepola. Nah, coba kita lihat pertanyaannya adalah, manakah kalimat atau kalimat manakah pada bacaan di atas yang memiliki pola dasar sama dengan pola dasar kalimat? Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah kita lihat SP-nya ini. Udah, lalu kita cari nanti yang mengandung SP-nya antara kalimat 1 sampai 5. Maka, kalau kamu belum bisa untuk mencari subjek predikat, itu yang sintaksis, kamu tidak akan bisa menjawab soal ini. Nah, berbeda dengan soal yang dia kalimat sepola. Jadi kalau kalimat sekolah misalkan di rumah saya makan. Berarti polanya itu adalah keterangan subjek predikat KSP. Sementara kalau pola dasar keterangan itu kita nggak perlu, kita buang. Jadi kalau ditanya, manakah pola dasar kalimat di rumah saya makan? Berarti polanya SP. Tapi yang manakah kalimat sepola di rumah saya makan? Itu di rumah keterangan, saya subjek, makan predikat. Jadi hati-hati. Nanti kalau ada pertanyaan pola dasar, maka yang kamu lakukan adalah subjek dan predikat. Pertanyaannya, saya mau tanya di sini, saya rasa cukup nanti kamu raise your hand di sini, tampilannya di sini. Siapa yang belum bisa menentukan mana subjek, mana predikat? Siapa yang belum bisa menentukan mana subjek, mana predikat? Berbeda dengan kalimat yang seperti ini ya, misalkan dia tidur di sofa. Ah, itu mah gampang banget. Soal UTBK kan bukan seperti itu. Nah, contoh yang di sini nih. Ini bisa dilihat panah saya. Ada yang tahu nggak mana subjek, mana predikatnya ini? Subjeknya Ada Pak yang tahu nggak? ilmuwan, Ada mau, ada yang, saya Bu. Heeh. Subjeknya itu Pak ilmuwan, Oke, boleh. subjeknya itu eh SP. Oh, predikatnya itu mengamati, objeknya itu kan Heeh. betina, Mm-mm. dan predikatnya itu di perairan dangkal. Hmm. Segitu saja Bu. Oke. Ya. Jadi untuk mencari predikat, kita tanyakan ke si subjek. Atau untuk mencari subjek, kita tanyakan predikat. Apa pertanyaan untuk mencari si subjek? Pertanyaannya adalah, apa dan siapa kamu tanyakan ke mengamati, ke predikat. Contoh, ini mengamati. Kita bingung, mana subjek, mana predikat. Apa tadi saya bilang? Untuk ngetes mana subjek, mana predikat, untuk mencari subjek, kita tanyakan pertanyaan siapa dan apa ke predikat. Berarti, siapa mengamati ikan betina, itulah nanti jadi subjeknya. Berarti siapa yang mengamati ikan betina di perairan? Si para ilmuwan. Berarti jelas, ini adalah subjek, nggak boleh diganggu-gugat. Nah, untuk mencari si predikat, pertanyaanmu adalah mengapa, kenapa, bagaimana, itu kamu tanyakan ke si subjek. Jadi kebalik dia, menyilang. Untuk mencari si predikat, kita tanya ke si subjek. Untuk mencari subjek, kita tanya si predikat. Oke, kita tes ya. Siapa yang mengamati ikan betina? Siapa yang mengamati? Para ilmuwan. Berarti, mengamati adalah predikat, Bang. Subjeknya adalah para ilmuwan. Oke. Objeknya adalah ikan betina. Ada di sini konjungsi di. Karena ada konjungsi di sini, berarti ini semua keterangan. Udah? Berarti kalau ada pertanyaan kalimat yang sepola katanya, ini bukan pola dasar yang ditanya adalah, maka polanya ini SPOK. Sementara pertanyaannya pola dasar, maka kita butuh SP.
Bisa? Nah, Oh. berarti untuk menjawab ini, kamu cari nanti SP-nya. Oke, kita break dulu. Tadi tidak ada yang raise your hand, ditanda di sini tadi. Siapa yang belum mahir menentukan mana subjek, mana predikat? Nggak apa-apa kalau belum tahu, nggak apa-apa, jangan malu. Justru disitulah kita belajar sama-sama, ya. Jadi kalau teman-teman misalkan nggak bisa atau belum mahir banget, ditanya. Jadi saya nggak pernah marah ya. Memang nada saya yang begini. Apalagi saya kembali lagi ke Medan kan, logatnya logat ke Medan. Nggak ada marah kok kalau siswa bertanya. Saya nggak pernah marah sejarahnya. Oke? Coba jujur teman-teman, siapa di sini yang nggak bisa yang belum bisa menentukan mana subjek, mana predikat, mana objek? Semua udah mahir ya? Jujur ya nak, Faris, Sabik sama Akira itu harus jujur ngomongnya ya, biar paham betul ya. Mm-mm. Jadi nanti kita bukan singkirkan ya, kita pending dulu nanti untuk soal. Sekiranya nanti kita cari paling 5 soal yang kita kerjakan untuk next pertemuan ya. Jadi kita belajar menentukan mana subjek, mana predikat. Jadi itu nanti mana verba transitif, mana verba intransitif. Mana pasif transitif, mana pasif intransitif. Mana yang nggak boleh disisipi kata tentang, mana yang nggak boleh disisipi kata mengenai. Jadi hati-hati. Oke, supaya kalian jujur, saya mau kasih garis besarnya ya, teman-teman. Pertanyaan dari subjek predikat itu nanti yang kita lakukan itu adalah 1 kalimat efektif, 2 kalimat bernalar, 3 kalimat formal, 4 kalimat baku, 5 kalimat resmi, 6 pertanyaannya kalimat efektif. Oke, saya ulangi ya. Untuk mencari subjek dan predikat, pertanyaan yang kamu lihat nanti di PBM dan PPU itu adalah 1. Ada dia kalimat efektif itu dilihat dari kalimat bernalar, kalimat formal, kalimat baku, kalimat resmi, dan kalau non formal berarti dia tidak efektif. Sama sesuai dengan ejaan. Itu skop yang pertama. Skop yang kedua pertanyaan dari subjek predikat adalah perbaikilah kalimat di atas katanya. Jadi sederhananya, ketika nanti kamu melihat soal perbaikilah kalimat di atas, maka kamu harus membuat kalimat itu efektif. Karena logikanya nggak mungkin pertanyaan pertama, manakah kalimat efektif? Pertanyaan yang ketiga, manakah kalimat efektif? Pertanyaan yang kedelapan, manakah kalimat efektif? Ya kita akan bosan gitu. Dan untuk melego kalian, pertanyaan yang pertama, manakah kalimat efektif katanya? Yang ketiga, manakah kalimat bernalar? Yang kedelapan misalkan, manakah kalimat non formal? Yang ketujuh misalkan, manakah kalimat yang baku? Atau yang kelima, manakah kalimat logis? Sementara yang 6 itu berputar-putar, itu pertanyaan yang sama. Nah, itu dari penentuan SP gitu ya. Itu skop pertama. Skop yang kedua kita diminta memperbaiki. Sering itu di PPM atau di PPU. Perbaikilah kalimat di atas katanya. Itu skop yang kedua. Skop yang ketiga adalah sempurnakanlah kalimat ini katanya. Berarti kalau kita diminta menyempurnakan harus ada subjek dan predikat. Nah, gimana cara menentukan subjek predikat kalau kita nggak belajar? Maksud saya gini, supaya saya buat satu pertemuan untuk menentukan mana subjek, mana predikat. Nah, karena tidak ada yang tunjuk tangan, berarti semua sudah paham. Oke, lanjutlah kita ke soal ini. Pola ini adalah SPOK. Mari kita cek yang nomor 1. Mari kita cek yang nomor 1 ya. Oke, nah, berbeda dengan perkiraan sebelumnya, penelitian baru menunjukkan bahwa saya mau tanya satu orang. Kasih tahu saya mana subjek, mana predikat di sini. Sekiranya sudah paham, berarti saya yakin dengan kesimpulan saya, kalian sudah tahu SPOK-nya. Ada mau jawab nggak? Sabik mau coba nggak? Sabik atau Faris? Nah, kalimat 1. Ada mau coba? Saya coba. Ada mau coba? Oke, boleh. Berbeda dengan perkiraan sebelumnya, itu subjek. Penelitian terbaru menunjukkan itu predikat. Oke. Untuk Faris mau coba. Makasih ya, Bang. Untuk Faris gimana, Faris? Mau coba nggak, Faris? Kenapa, Bu? Oke, next. Samuel Alexander mau coba nggak?
Oh, yang tadi udah ada mau ngobrol. Mau coba nggak? Faris. Ya, Bu. Ternyata saya simpulkan kalian tidak bisa untuk langsung ke soal PPU. Apalagi yang dari pesantren ya belum bisa. SPO belum bisa. Padahal itu basic banget. Udah diajari dari kelas 1 SD kan, tapi nggak apa-apa. Kita pelajari. Coba lihat ke sini. Dibuka dulu hatinya, dibuka dulu matanya. Kalau dalam bahasa Batak katanya dibuka simalolongnya, ada Batak di sini. Dibuka dulu mata batinnya. Cok kita tengok di sini ya. Ada di sini koma. Biasanya koma di sini antara awal kalimat didahului dengan preposisi atau konjungsi. Salah satu syarat kalimat efektif itu adalah subjek tidak boleh didahului preposisi dan kata tugas atau tidak boleh didahului konjungsi dan preposisi. Ada berbeda dengan perkiraan sebelumnya, di sini koma, berarti ini keterangan. Ya, ini keterangan. Penelitian terbaru itu subjek, menunjukkan itu predikat. Kak, aku nggak percaya. Tadi subjekku itu berbeda dengan perkiraan sebelumnya. Tes. Oke, kita tes. Siapa yang menunjukkan atau apa? Tadi kan pertanyaan untuk mencari subjek, pertanyaan kita adalah apa dan siapa ke predikat. Coba kita tes. Kalau siapa tadi ke manusia ya, ini bukan manusia. Apa yang menunjukkan bahwa ikan ternyata lebih toleran terhadap periode kadar oksigen rendah di hutan? Penelitian terbaru. Oke, berarti fix ini subjek. Untuk mencari predikat, kita tanya ke si subjek. Pertanyaannya apa? Bagaimana dan kenapa dan mengapa? Kenapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa ikan ternyata lebih toleran terhadap periode bla bla bla? Berarti fix. Subjek penelitian terbaru, predikatnya menunjukkan bahwa ikan ternyata sampai kata di hutan itu objek yang meluas. Apa arti objek yang meluas? Udah ketemu objek, diperluas lagi. Contoh, Umi Emi suka makan apel yang manis. Umi Emi subjek. Suka memakan, berarti predikat. Apel yang manis, objek. Objek yang diperluas karena ada kata yang. Nah, ini juga perluasan objek. Karena apa? Karena di sini ada kata bahwa, dia diperluas dengan muncul lagi subjek ikan, lebih toleran predikat. Gitu. Jadi untuk memperluas subjek predikat objek dengan kata yang dan bahwa. Ternyata ini ada kata bahwa. Berarti polanya ini hati-hati ya. Jadi untuk soal ini memang agak ribet dan agak lama. Tapi waktunya 45 detik. Nah itu yang mengerikan. Berarti polanya ini adalah pola dasar ya. Pola dasar berarti SP. Polanya ini adalah SPO. Yang A. Oke. Mari kita cari yang B. Yang kalimat mana itu? Kalimat 2. Kalimat 2 gimana? Penemuan mengejutkan. Penemuan subjek mengejutkan predikat. Dari para peneliti, berarti ini adalah keterangan. Berarti pola yang kedua adalah SPK. Tulis ya di sampingnya. Nomor 2 adalah SPK. Kita cek nomor berapa lagi? Nomor 3. Studi ini subjek untuk mencari tanda-tanda subjek ada kata ini dan itu atau tersebut. Nah, ini subjek. Predikat itu adalah menunjukkan bahwa peningkatan alami selama ini, bahwa peningkatan alami karbon dioksida selama peristiwa rendah oksigen membuat ikan mebelah. Ini semua objek yang meluas. Berarti polanya ini adalah SPO. Yang nomor 3. Ya, next ke nomor 4. Para peneliti berarti subjek. Percaya predikat. Ingat, percaya predikat. Di situ bukan mempercayai. Jadi objek itu hanya suka duduk di samping imbuhan me. Saya ulangi ya. Objek itu hanya suka duduk di samping imbuhan me. Contoh, saya memotong kue. Berarti kue pasti objek karena dia di samping imbuhan me. Me, mei, dan mekan. Ada 3 itu. Tapi kalau saya makan roti, roti bukan jadi objek, tapi jadi pelengkap. Karena bukan imbuhan me, tapi dia kata dasar. Nah ini percaya ini kata dasar.
berarti gejala ini jadi pelengkap. Oke, saya ulangi ya. Percaya ini jadi predikat karena ini kata dasar, kecuali saya mempercayai gejala ini. Berarti itu SPO. Tapi kalau saya percaya gejala ini jadi SPPL, jadi pelengkap dia gejala ini. Berarti ini polanya SPPL. Kalau kita lihat pola dasar ya. Sementara yang disoal tadi SPO. Iya kan? Maka itu nggak sepola. Makanya salah tadi. Yang C. Kita lihat yang nomor 4. Nomor 4 salah. Kita lihat yang nomor 5. Hal ini subjek memudahkan predikat hemoglobin itu objek. Hemoglobin dalam sel darah merah mengangkut ini adalah keterangan. Jadi sebenarnya ini ada beberapa yang berpotensi. Tapi kenapa nomor 5 yang lebih tepat? Kenapa enggak A? A tadi kalimat 1 kan? Nah, kalimat 1 dimulai dengan keterangan tadi. Kalimat nomor 1 itu adalah K, SPO. Itu makanya salah tadi. Makanya yang lebih tepat adalah kalimat yang 5 karena ini yang berpotensi. Saya mau tanya teman-teman di sini, ada yang bingung nggak yang dengan nomor 2? Ada yang bingung nggak dengan ini? Ada yang bingung? Kalau diam berarti tahu Oh, semua. saya masih Kalau agak tidak bingung, diam Bu. atau ada yang bersuara berarti. Saya masih agak bingung, Bu. Hmm. Mungkin di Dan saya yakin di antara objek sama predikatnya itu kadang-kadang masih belum nemu bagi saya mah. Nah, itulah kita belajar SPOK satu sesi. Jadi terkadang saya sih kalau ngajar sama siswa saya nggak mau ngejar materi dan nggak mau ngejar soal. Yang saya harapkan adalah ketika pertanyaan ini dilempar ke PPU dan PBM atau bahkan LBI kamu paham. Itu yang saya harapkan. Karena buat apa mengerjakan soal 20-30 tapi dasarnya masih kurang. Nah, berarti nanti kita harus belajar namanya jabatan kalimat, SPOK, dan bagaimana cara menentukannya. Kenapa ketika kata dasar yang di sampingnya jadi pelengkap, bukan objek. Nah, itu yang tricky di sini memang. Sama kayak ini tadi, yang soal yang kalimat nomor 4 ya. Ini kan subjek para peneliti. Percaya predikat. Gejala ini enggak objek ya. Karena ini kata dasar. Jadi kalau predikatnya kata dasar, di sampingnya pelengkap. Ya, contoh, saya makan roti. Roti enggak objek, tapi pelengkap. Kok bisa? Karena itu kata dasar. Predikatnya kata dasar. Tapi kalau saya memakan roti, rotinya jadi objek. Sementara tadi dasar itu adalah SP. Yang boleh ada apa? Objek dan pelengkap. Kenapa tadi salah yang nomor 4? Karena pola yang nomor 4 ini adalah SPPL. Ya, gejala ini terjadi SP. Dan di sini ada kata karena konjungsi, berarti polanya ini adalah SPPLK. Makanya nggak sepola dengan ini. Gitu. Bisa ya teman-teman? Karena pola dasar yang sama. Jadi dia nanya bukan cuma pola dasar, tapi ada kata pola dasar yang sama. Tapi kan Kak, A itu kan tadi pola dasar juga nya, ada SP-nya, betul. Tapi karena diminta pola dasar yang sama, ini dimulai dari keterangan. Keterangan baru SPO. Sampai sini bisa? Jadi saya Bisa, ulangi Kak. ya. Imbuhan contoh memetik AB. Berarti di samping imbuhan suka berdiri objek. Lalu imbuhan dan I. Contoh, saya dan I. Saya menanami pohon di belakang rumah. Berarti pohon itu jadi objek. Karena ada imbuhan dan I. Menanami. Lalu yang ketiga mekan. Saya menjatuhkan handphoneku misalkan ke sungai. Berarti handphoneku itu jadi objek. Jadi objek hanya mau berdiri di samping imbuhan mei dan mekan, yang predikatnya ya. Kalau dia kata dasar, dia nggak bisa di sampingnya objek. Mereka bukan murim, nggak boleh mereka bersama. Pantang. Saya minum jus, jusnya jadi pelengkap. Tapi kalau saya meminum jus, udah ada imbuhan mei di sana kan?
Nah, gitu. Ada juga yang ketiga, objek yang nggak bisa dia diaktifasikan. Contoh, menangis. Kalau menangisi, saya menangisi kucingku, kucingku jadi objek karena udah impuhan mei di sana. Sama menari, saya menari tari jaipong. Tari jaipong jadi pelengkap bukan objek karena bukan nggak bisa kita pasifkan. Tari jaipong ditarikan saya itu salah. Jadi menangis, menari, sama menjadi itu adalah predikat yang di sampingnya pelengkap. Kira-kira begitu ya. Oke. Untuk nomor 2 bisa, kita lanjut nomor 3. Untuk ini udah ada kuncinya saya kasihkan. Untuk ini, biasakanlah pakai kata kunci. Kata kunci itu apa? Kata kunci sastra cyber. Di mana ini muncul, disitulah kamu masukkan. Udah, skip. Udah tadi ada kuncinya saya kasih. Lanjut ke nomor 4. Tujuan penulisan kalimat 7. Oke, kita baca kalimat 7. Kehadiran sastra cyber merupakan angin segar yang akan turut menumbuh suburkan sastra di Indonesia, di negeri ini. Berarti coba cari inti kalimatnya, cari SP-nya. Berarti yang dibahas di sini adalah kehadiran sastra cyber itu adalah angin segar. Iya kan? Karena Ya. oke teman-teman, saya tiba-tiba out dari Zoom-nya. Nggak tahu kenapa, stabil juga jaringan aku ya. Oke, saya boleh minta dari layar suspend dulu ya dari sini. Ah, Boleh minta satu untuk screen file tadi. Saya bisa teman-teman satu orang untuk screen file tadi. Sembari saya buka dari Zoom lagi. Terus ada yang bisa nggak? Saya minta tolong share screen yang tadi. Ada yang bisa? Oke. Oke ya. Oke ya. Coba kalau Faris coba out dulu, ternyata udah bisa dari laptop saya. Coba dulu out dulu Bang.
Bisa nggak punya aku? Udah kelihatan nggak? Udah, Bu. Bu. Oke. Saya jangan dipanggil ibu ya. Saya masih Oh, anak gadis. Kak. Iya, maaf. Ya. Saya masih ting-ting saya ya. Oke, Iya, Bang. maaf, Kakak Kak. di sini ada di sini kata tujuan penulisan. Coba dibaca di sini. Jadi kalau tujuan penulisan dari kalimat kira-kira begitu. Maka jawabannya adalah untuk perempat, ada yang tahu nggak? Menilai kelayakan sastra cyber di negara Indonesia. Nah, di sini dikatakan nilai kelayakan sastra cyber di negara Indonesia. Skip, saya rasa itu nggak perlu dipermasalahkan. Nah, di sini hati-hati dengan imbuhan mekan. Ini ada di morfologi 1. Ada yang mau coba jawab nggak imbuhan mekan di sini? Makna yang sama katanya. Ini sudah saya kasih tahu di morfologi 2 yang pernah saya ajarkan minggu lalu, 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Itu ada yang sama katanya. Berarti ini ada kata menunjukkan. Kata dasar dari tunjuk. Kenapa nomor 4 jawabnya? Ada yang tahu? Coba nggak? Halo, sayang-sayangku, ada yang tahu atau bingung? Ada yang tahu nggak? Memiliki makna yang sama dengan imbuhan mekan. Ada yang tahu? Makanya yang sama, Bu. Kak, lagi ya, Kak. Ya, lagi out. Nomor 1 sampai nomor 3. Kenapa? Kenapa? Ini nyari yang sama kan, Kak? Iya. Kenapa tadi itu jawabannya? Yang nomor 4. Ada yang tahu nggak? Penelitian menunjukkan adanya lompatan besar dalam evolusi. Imbuhan mekan di sini, nomor 4. Ada yang tahu? Kata dasar tunjuk. Nah, coba kita lihat. Mempelajari data tentang virus, ini jadi keterangan. Ya, ini jadi keterangan. Subjeknya, penularan lintas spesies itu subjek. Ditemukan predikat oleh para ilmuwan memainkan peran besar dalam evolusi, ini objek. Oke, pertanyaannya adalah makna yang sama dengan imbuhan mekan dari kata ini. Berarti di sini adalah menunjukkan mekan dari kata dasar tunjuk. Coba dibuka materinya yang kemarin itu, file-filenya itu. Kalau ini nggak mungkin kita cari dari sini kan? Mempelajari ini mei. Makna yang sama katanya. Berarti ini dari memainkan. Nah, kata dasarnya itu kan main kan? Mekan. Iya. Nah, berarti kata dasarnya ini juga tunjuk, kata kerja. Gitu ya. Yang bisa. Nah, kalau mekan yang kita lihat yang nomor 1, menggunakan. Guna jadinya nanti. Kata dasarnya. Nah, sementara yang nomor 2, kita cek Gambar, Kak. gambar. Gambar itu kata benda kan?
Iya. Menggambar ya kata kerja. Nah, kalau kita lihat lagi nomor 3, hasil Menghasilkan. jadinya. Hasil itu nomina kan? Iya. Oke, kita lihat nomor 4 tadi udah. Nomor 5, mekan. Nomor 5 nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nah, itu maka jawabannya adalah yang dodol. Skip, lanjut kita nomor 6. Saya rasa nggak dipermasalahkan. Kalimat logis, teman-teman. Kalimat logis, jangan kalian pikirkan kalimat logis itu misalkan kucing menggigit manusia. Oh, nggak logis secara makna. Bukan di situ kalimat logis. Jadi kalimat logis itu sama dengan kalimat efektif. Kalimat efektif itu dilihat dari 14 syarat. Syarat yang pertama adalah ada subjek dan predikatnya. Maka salah satu syarat dari subjek predikatnya itulah yang kamu lihat. Oke, yang kedua, kamu juga lihat hubungan subjek, predikat, dan objek. Contoh, Syabik Hibatul membangun di puncak villa. Benar gak itu? Syabik. Syabik Hibatul membangun di puncak sebuah villa. Benar gak itu? Salah, Bu. Benar. Salah kan? Yang benar apa? Yang benar apa? Benar. Syabik Villa membangun di villa puncak. di puncak. Nah, hati-hati SPU-nya. Inilah yang kamu lihat di sana. Supaya logis apa katanya? Mempelajari data tentang lompatan spesies dan keluarga virus, bla bla bla, yang nyambunglah nanti ke sini. Apa jawabannya nomor 6? Nah, coba lihat ya. Mempelajari data tentang, berarti data yang dipelajari ya. Mempelajari data tentang lompatan spesies dari 19 keluarga virus. Jawabannya dari sini yang D, virus. Berarti para ilmuwan menemukan bahwa penularan lintas spesies memainkan peran besar dalam evolusi. Jadi di sini ada kata kunci peran besar. Oke, ini nyambung ke ini. Lompatan besar, peran besar. Jadi hati-hati. Ibaratnya kita harus menghubungi kalimat yang disambungnya. Gitu ya. Next kita lihat nomor 7. Meledak-ledak. Jawabannya di sini adalah yang D. Kenapa? Jadi kata yang sama ya. Meledak-ledak berarti kata ulang kan? Iya. Iya. Kata ulang. Sungkulmu kata ulang nggak? Nah, Tahu. kalau emosi mereka bukan kata ulang. Efek signifikan bukan kata ulang. Kepala kita bukan kata ulang. Ada kata ulang juga yang sih. Tapi disebut dia bukan kata ulang. Contoh kubu-kubu, paru-paru. Itu kan memang namanya itu gitu. Kalau ulang misalkan pohon, pepohonan, pupuk, Oke, kita lanjut ya. Untuk sesi ini kita, saya mohon maaf, kita tidak usah istirahat dulu. Atau mau istirahat 5 menit, teman-teman? Karena tadi pertemuan menit pertama itu tadi agak banyak kita yang kelewatan ya. Oke, nomor 8. Mau istirahat atau tidak, teman-teman? Atau lanjut kita bahas semuanya? Oke, lanjut aja lah. Kalian diam aja. Ini kesejajaran. Kesejajaran berarti dilihat dari imbuhan. Kenapa jawabannya A? Coba lihat sayang. Memulai, baru di sini menjadi. Lalu di sini memutuskan. Salah B. Di sini imbuhan di sini imbuhan salah. Enggak sejajar dia. Imbuhan ini imbuhan betul. Tapi di sini kata dasar putus. Lalu ini imbuhan memulai, ini menyebabkan, ini malah Ini yang E, ini Nah, itu yang buat salah.
Jadi kalau diminta kesejajaran, ini ya, kesejajaran berarti imbuhan yang kau fokuskan. Contoh, saya ganti ya, saya kasih contoh di sini ya. Ubay memiliki pola hidup yang sehat, seperti makan buah-buahan, meminum jus, dan olahraga teratur. Itu kalimat yang bagus nggak? Itu sejajar nggak? Saya tanya Ubay. Bagus nggak tadi? Kenapa Ubay? Karena sehat, Kak. Ah, itu bagus nggak Bang? Enggak, ya. Jadi yang benar adalah harus kau buat imbuhan meme semua. Memakan buah-buahan, minum jus, dan berolahraga teratur. Jadi dipakai imbuhan yang aktif, me dan ber. Kira-kira gitu ya. Lanjut. Nomor 9. Ini saya izin off cam ya, soalnya jaringan saya agak stabil. Biasanya saya di luar sih ngajar. Cuma karena ngajar waktu saya jadi di rumah. Gagasan katanya. Apabila gagasan di atas dipisahkan menjadi 2 paragraf. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, cari yang kalimat utamanya dari kalimat utama engkau jadikan jadi ide pokok. Dan yang benar di situ adalah apa jawabannya? Ketika dibuat A. Jadi beda ide pokok kalimat 1 sampai 3, 6 sampai 9. Silakan ditemukan. Lanjut kita ke nomor 10. Apa jawaban nomor 10? Mewadahi maksud penulis untuk Oke, ini dari pemahaman membaca ya, tidak ada materi. Udah ada kuncinya. Lanjut ke 11 supaya sempat kita bahas. Kalimat-kalimatnya gimana? Nah, untuk nomor 11 ini jadi begini. Kalau ada nanti kata ini itu, berarti itu kalimat penjelas. Jadi itu nggak bisa kau jadikan memulai paragraf. Contoh oleh karena itulah, nah itu nggak bisa kalimat satu. Karena itu konjungsi sebab akibat. Atau misalkan hal inilah gitu, itu nggak bisa kalimat satu. Kenapa? Karena itu kalimat penjelas. Kira-kira begitu ya. Maka jawabannya yang tepat di sini adalah sesuai yang saya sampaikan tadi, bola. Lanjut ke 12. Cara lain untuk menyampaikan gagasan pada kalimat 5. Kalau dikatakan menyampaikan gagasan, berarti dia tidak boleh mengubah makna asli dari kalimatnya. Tapi boleh dia dari sinonimnya di parafrase. Contoh, Ubaidah dipengaruhi oleh ada istiadat di kampungnya. Atau keseharian Ubaidillah dipengaruhi oleh ada istiadat di lingkungannya. Nanti disampaikan dengan gagasan yang berbeda. Contoh, ada adat istiadat di lingkungan Ubaidah mempengaruhi kesehariannya. Nah, itu boleh. Jadi ketika dia aktif bisa dipasif, pasif bisa diaktif. Maka jawaban nomor 12 itu adalah tadi saya sampaikan yang B. Itu ya. 13. Bedakan menjawab inti kalimat dengan kalimat inti. Saya mau tanya Alifia Jahira. Alifia, apa perbedaan pertanyaan inti kalimat dengan kalimat inti? Alifia. Alifia berdiam. Faris tadi udah saya tanya, pinkan. Pinkan gimana pinkan? Apa perbedaan inti kalimat dengan kalimat inti? Kalau kamu ketemu dengan kalimat ini, set, ini pertanyaannya. Berarti ini apa ya? Ini kan bukan kalimat inti. Oh, ini yang kulakukan. Ada yang tahu nggak? Pinkan. Pinkan berdiam, lanjut ke Abian. Gimana Abian? Abian diam. Kinara, lanjut ke Ali Imron. Ali Imron gimana, Bang? Ali Imron? Bingung nggak Ali Imron? Tuh, Ustaz, Bu. Oke, Kak. bingung nggak? Ibu-ibu belum ada ayah kalian. Ya, siap. Gimana Ali Imron? Bingung nggak? Ah, kalian tidak mau jujur. Jujurlah kalian. Dev. Dev di Depok itu apa loh? Oh, nama apartemen. Dev N. Ada tahu nggak Dev N? Atau bingung Dev N? Oke. Ah, kalian lama kali menunggu-nunggu kalian. Di sini ada inti kalimat, berarti nanti kita mencari SPO. Kalau ditanya kalimat inti berarti SP. Jangan dicampur adukkan. Jangan dicampur tomat dengan apa ya? Tomat dengan gula. Tomat dengan kecap masih nyambung nggak?
Oke, ini inti kalimat. Contoh. Ada di sini Karol Davis mengatakan belum bisa memastikan kapan musim. Kalau ditanya manakah kalimat inti dari yang C ini, berarti C-nya Karon mengatakan. Tapi kalau ditanya manakah inti kalimatnya, kita cari SPO-nya. Kira-kira begitu. Nah, kita lihat di kalimat 7. Di kalimat 7 di sini, di situs, lihat sayang, di sini ada di, ada preposisi di makanya nggak boleh subjek. Jadi di kalimat inti sama inti kalimat ini kau buang. Kalau ada yang di pilihan, coret. Jadi jangan berlama-lama. Istri mendiang Noah, Davis. Nah, itu masuk apa? Oke. Lalu Carol Davis mengatakan, berarti apa jawabannya? Nah, ini termasuk karena ini ada koma, berarti ini tidak bisa jadi subjek. Carol Davis subjek mengatakan predikat. Belum bisa bla 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 itu objek. Maka jawabannya di sini adalah yang C. Dari sini semua. Dari sini semua. Karena SPO. Kalau tanya nanti, manakah inti kalimat? Sorry, kalimat inti, jawabannya sampai di sini. Karena dia SP doang. Carol Davis mengatakan, itu kalau ditanya pertanyaan kalimat inti. Lanjut ke soal nomor berapa ini? 16. Gagasan utama paragraf pertama. Nanti ada materi tersendiri, saya kasih tahu cara melihatnya gimana. Kita skip aja dulu. Nah, lanjut ke nomor 17. Yang rumpang. Yang berarti harus nyambung diksinya nih. Apa jawabannya? Kenapa jawabannya adalah yang D? Kenapa D? Nah, saya kasih cara cepatnya ya. Gini, coba dulu lihat tanda koma yang kalimat nomor 6. Kan? Di sini ada koma sayang, di sini. Berarti yang kau masukkan nanti di sini adalah konjungsi intrakalimat, bukan konjungsi antar kalimat. Kalau konjungsi antar kalimat itu nanti, itu adalah bisa kata dan nggak bisa ya. Nah, itu bisa nanti oleh karena itu, oh maka dari itu, atau meskipun demikian, nah itu kalau konjungsi antar kalimat. Bedanya gimana, Kak? Kalau yang kau masukkan nanti konjungsi antar kalimat, berarti nanti dia huruf kapital, komanya setelah konjungsi. Kalau dia intrakalimat, komanya sebelum konjungsi. Nah, ini ada koma di sini. Ada koma di sini, berarti nggak mungkin kau masukkan konjungsi antar kalimat. Maka jawabannya apa? Teman-teman, nomor 17. Yang cocok. Kemudian kan? Nah, ini yang cocok. Lanjut ke 18, penulisan kata yang salah. Ada 3 yang mau saya garis bawahi di sini, penulisan kata dengan penulisan. Tadi saya kasih tahu ya, untuk triki-triki soal Elimira Anindya sama Alivia Jahira, Sabik dan lainnya. Kalau penulisan kata, hatimu, pikiranmu fokus ke ini saya kapitalin atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya miringkan atau enggak. Yang ketiga, ini saya gabung atau enggak. Itu yang kau lakukan. Gak usah kamu cari-cari ke si barbar losum sana. Itu gak ada gunanya. Jadi cukup kapital atau enggak, ya kamu pelajarilah kapital apa saja. Miring atau enggak, berarti miring itu digunakan untuk apa saja. Ada 3. Oh, berarti ini digabung atau enggak. Ada yang serangkai, yang enggak serangkai. Lihatlah di situ. Kenapa tadi jawabannya itu adalah yang EC kalimat 5. Nah, ini ada zero waste. Zero waste itu bahasa asing. Harus dimiringkan. Tadi kan saya bilang, kalau ditanya penulisan kata, 3 yang kamu ingat. Miring atau tegak, kapital atau tidak, digabung atau dipisah. Itu yang kamu lakukan. Ya. Kalau penulisan sesuai ejaan, oh, itu banyak kali.
ada banyak, belum lagi miringnya, huruf miring apa ya, garis miringnya itu banyak. Lanjut ke 19, ada yang mau jawab nggak 19? Jadi waktu kalian istirahat 10 menit itu saya skip supaya kita nanti selesai bahas ini ya, cukup ya. 19 apa teman-teman? Ada mau coba nggak? Kinara, Abian, sama Dev. Mana suaramu? Ali Imron, gimana Ali Imron? Ali Imron gimana? Syahirah? Oke, kalian diam berarti sudah terjawab lah ini. Kalian ingat tadi jawabannya adalah yang 19 itu adalah yang A. Lanjut ke nomor 20. Kalimat efektif ini ada 14 syarat. Gak mungkin ku jelaskan semuanya 14 hari ini. Nanti kalian oyong. Cobalah kalian lihat di sini ada jawabannya itu 2 dan 8. Cek 2 dan 8. Kenapa itu efektif? Kalimat 2 dan 8. Nah, kalimat 2 ada subjek predikatnya. Kolaborasi tersebut ada itu subjek bertujuan predikat. Nah, ini ada untuk yang disisipi, berarti ini adalah keterangan. Berarti ada SP-nya. Coba cek ke kalimat 8. Nah, kalimat 8, kolaborasi tersebut juga subjek mengajak predikat masyarakat ini adalah objek. Kak, kenapa nanti nggak efektif yang lainnya? Karena dia biasanya nggak ada subjek dan predikatnya. Sampai sini ada yang ditanya, kalau bertanya silakan, kalau tidak kita tutup kelasnya. Kalian tadi saya kasih break. Ada berita teman? Ada? Ada tuh bingung? Enggak ada, Kak. Ada tuh bingung? Nggak ada. Oke, saya rasa untuk nanti yang dari pesantren itu ada 4 orang. Saya rasa kalian mengikuti yang lebih banyak ya. Jadi tolong nanti diminta catatan atau soal yang dari yang kelas yang lama untuk morfologi. Morfologi itu tadi apa pertanyaannya, Kak? Yang tadi imbuhan-imbuhan. Berarti saya simpulkan untuk kelas lama dan kelas yang baru 4 orang pesantren mulailah kita dari basic. Tadi udah saya siapkan memang untuk kita masuk ke ejaan 1. Tapi karena ada masuk 4 orang dan didampingi juga sama santrinya, sama ininya, ibu gurunya, jadi harus saya lihat dulu sudah sejauh mana. Yang aku simpulkan, kalian tidak boleh masuk langsung ke soal ini. Jadi kalau kalian ngotot, Kak, langsung PPU, PPM, aku nggak mau ngasih juga. Karena menentukan subjek predikat masih belum apalah ya, nggak saya bilang eh, apa ya, nggak saya bilang oh nggak tahu kali, bukan itu sesuatu yang dipelajari, masih belum bisa lah gitu. Nah jadi nanti untuk pertemuan kedua kita selesaikan dulu ejaan-ejaan, pertemuan berikutnya nanti udah selesai ejaan baru kita sintaksis untuk penggunaan kalimat efektif. Ada teman-teman? Berarti saya tidak curi waktu kalian ya di sini ya. Ada teman-teman? Ada atau tidak? Kalau tidak, kita tutup kelas kita, dan saya tadi lupa tidak membuka dengan doa. Kita tutup kelas kita doa sesuai kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Amin. Oke, teman-teman, silakan beristirahat. Saya, apa ya namanya, saya tutup Zoom-nya ya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak, atas ilmunya.